yang berbahagia pagi hari ini. Saya Negeri 2 Maribaya mau mengadakan kegiatan Maulid memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat-sahabat saya diberikan panjang umur dan kesehatan. Amin. Untuk itu kita ikuti saja kegiatan pagi hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melayani anak-anakku dari TK kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syukurnya yang amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara hari ini pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian Maulid Nabi, keempat pembacaan al-Furqan, kelima menyaksikan film tentang Maulid Nabi Muhammad, yang keenam penutup. Untuk mengawali kegiatan kegiatan ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Jenny Bruno Perkasa SOL kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu yang kami
dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman semua ya, sehingga acara pada peringatan nanti dari Bulan Mari Budaya ini dapat terlaksana. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang berkali-kali murid atas keikhlasannya yang dalam membantu menyelenggarakan peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi Bapak Ibu semua yang nanti disampaikan kepada Bapak Ibu kalian yang berada di sini. Terima kasih dan mudah-mudahan selalu dilaksanakan kepentingan dan selalu diberikan kesehatan. Untuk selanjutnya kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Mulia yang sudah berkoordinasi ya untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini tahun Hijriah tahun berapa anak? Kita memasuki tahun Islam ya. Tahun berapa? 1447 ya. Ini harus 47 Hijri. Kalau Masehi bedanya apa? Kalau Masehi itu tahun berapa? 2025 ya. Setelah kemarin kita semua ya memperingati kemerdekaan Indonesia ya, sudah sekarang sudah memasuki bulan Maulud, sudah menjelang Islam kita hendaknya mengingat kelahiran Nabi. Apakah hanya mengingat? Dan ini tidak kita juga harus meyakini singkat-singkat atau tinggal-tinggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengingatnya itu kalau nanti ya pengajian kita pengajian jadi memperhatikan ya memperhatikan apa yang disampaikan ya. Jadi kamu mengatakan dimulai dengan ya kalau bersama terus maka dapatnya apa? Dapatnya mentok dan dapat ilmu dan semoga nanti yang baik akan disampaikan oleh Ustazah Susiati ya, sehingga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu tambahan keimanan ya kepada Allah Subhanahu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ibadah keberhasilan ini berjalan tanpa adanya satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas acara selanjutnya penyampaian Maulid Nabi Muhammad oleh Ustazah Susiati SPDI. Kepada Ibu Susiati SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SDIK dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta ibu dan ibu dan yang saya sayangi anak-anak Muslim dari kelas 1 sampai kelas 6 dan berbeda juga yang pertama dengan marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat iman ya, dan nikmat sehat. Kalau kalian tidak beriman pasti tidak mau mengikuti kegiatan ya memperingati Maulid Nabi. Kalau kalian tidak sehat, tidak bersahabat, oleh karena itu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam kita hadiahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu apa? Ada yang tahu? Maulid itu apa? Hari kelahiran. Ya, tepatnya besok pada hari Jumat besok. Nah, itu pada hari Jumat kita diliburkan ya, libur nasional dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seluruh umat Islam pada tanggal 12 Rabiul Awal atau yang masuk dalam bulan Maulid Nabi itu seluruhnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat. Biasanya kalau di kampung-kampung itu setiap malam atau malam minggu ya itu ada ya pembacaan ayat dari suci. Itu adalah bentuk umat Islam yang bergembira dengan menyambut datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian besok pada tanggal 12 awal itu biasanya kalau di sini ya enggak hari raya. Biasanya karena itu lahir sebelum subuh ya, sebelum subuh beliau lahir, sehingga kalau dikatakan negara itu jam 3 ya, jam 3 itu sudah mulai membaca ayat berjanji di musola ya, di musola itu sudah mulai berjanji sampai menjelang subuh. Nah itu adalah kelahiran Nabi, waktu kelahiran Nabi Muhammad. Nah biasanya kalau mau bapak-bapak itu pagi jam 7 sampai jam berapa selesai itu. Jadi semuanya pada makanya
adalah diberikan ya, karena di hari itulah malamnya menjelang subuhnya kemudian paginya itu apa namanya semua umat Islam diharapkan untuk banyak-banyak membaca sholat selawat untuk menyambut gembira dengan kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi yang menganjurkan kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat dalam surat Yunus ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَبِفَضْلِllahi وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Yang artinya katakanlah Nabi Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Nah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi dengan datangnya Rasulullah ini diharapkan kita semuanya bergembira sebagai umat Islam. Apa? Karena dengan adanya karunia Allah itu apa? Di sini maksudnya. Karunia Allah itu adalah agama Islam. Karunia Allah itu adalah agama Islam. Dan rahmat Allah itu apa? Rahmat Allah itu yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi dengan adanya agama Islam dan Al-Quran dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kita, hendaklah kita bergembira lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi lebih gembiranya itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Dan kita kumpulkan apa di dunia ini? Yang kita kumpulkan di dunia ini apa? Ya harta benda, yang kita kumpulkan dari pagi sampai malam, pagi lagi yang dicari apa? Jadi gembira kita dengan mengumpulkan harta benda itu, gembira kita dengan datangnya Rasulullah itu lebih dari apa yang kita kumpulkan. Itu adalah ayat Al-Quran yang menjadikan dasar kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain ayat Al-Quran juga hadis Nabi. Hadis Nabi-nya itu adalah perbuatan Rasul itu sendiri. Apa itu? Rasulullah itu menjalankan puasa. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, Rasulullah itu puasa Senin. Si satu lintang kamu ada Senin kan? Ya Senin. Ya, jadi Nabi Muhammad itu menjalankan puasa Senin. Ibu pernah nggak menjalankan puasa sunat Senin? Pernah ya? Itu adalah Nabi Muhammad untuk memperingati hari kelahirannya sendiri. Jadi puasa Senin itu adalah puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah untuk memperingati atau untuk mengucapkan syukurnya terhadap kelahirannya sendiri. Jadi kalau kamu tahu nggak hari kelahirannya yang sesuai dengan Hijriah? Kamu harus tahu lahirnya itu bukan yang masa itu ya. Kalau yang masanya itu sekali. Nah itu kamu harus tahu. Kamu bisa melaksanakan puasa kelahiran kamu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Sama ibu juga ini.
yang punya putra nih ibu wali murid ya, kalau ingin putranya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang kita harapkan, bukan kata saya ya, tapi kata guru besar kita ya, itu harus diperingatin nih orang kok dibiayai yo, karena dari kita katanya dipelajari, dibiayai dan diperingatin ini pokoknya kok yang bilang dibiayai kok di sekolah diperingatin ya tadi iya hari kelahiran itu di puasa ini bagi-bagi ibunya misalkan lahirannya hari Rabu, misalkan Selasa, Rabu, Kamis seperti itu. ya hari lahirannya saja mau masuk kakak ya kalau Nabi Muhammad kan hari lahirannya saja, kalau Nabi Muhammad hari Muslim tapi kita hari apa lagi, kita hari Rabu ya hari Rabu itu ajaran Rasul kan. Jadi walaupun tidak ada hadisnya secara tertulis, tetapi yang namanya hadis Rasul itu perkataannya dan kata-katanya itu yang tertulis. Maksud tujuannya apa beliau lakukan? Maksud tujuannya itu kalau beliau melihat sahabat melakukan sesuatu tapi beliau melarang hadis ya setujuannya dulu. Kemudian kalau perbuatannya secara dibuat tapi tidak ada hadisnya, ya itu juga sebenarnya hadis. Jadi ada dua orang misalnya saja. Yang misalnya itu adalah orang Nabi yang mengatakan itu pola ya, itu tertulis. Tapi kalau yang maksud yang perbuatannya sahabat yang melihatnya itu juga bisa dijadikan kita sebagai acuan untuk melaksanakan apa yang dilaksanakan dalam itu ya. Selanjutnya ada pun tujuan kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah satu, menyadari akhlak Rasulullah. Akhlak Rasul apa kecil? Menyesuaikan. Akhlak Rasul baik atau buruk? Iya. Jadi kamu idolanya itu harus Nabi Muhammad. Ya, karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat uswah, suri taulah baik itu perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ya semuanya itu adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Karena agama Allah itu juga disebutkan Al-Quran, agama Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, ini serius. Kalau kamu berkata yang tidak baik, itu agama Rasul bukan? Iya, berarti harus berkata apa? Iya, yang baik itu adalah akhlak Rasulullah, jujur, ya tadi berkata lembut, terus tidak nakal, berbuat baik, itu semuanya adalah akhlak Rasulullah. Kalian mau nggak memiliki akhlak seperti Rasul? Aku harus mulai berlatih dari harus sekarang ya, untuk supaya bisa menerapkan
akhlak Rasul. Yang kedua adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memperingati Maulid Nabi ini bisa dalam bentuk banyak ya, banyak bentuknya. Anak sing enggak biasa ya kan, masuk setiap sholat, setiap masjid ya pasti memperingati Maulidnya Nabi, kemudian membaca Al-Quran sampai khatam, ada yang membaca ayat berjanji, berselawat, dan lain-lain. Nah itu adalah tujuannya Pak untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu-ilmu agama yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita. Selanjutnya mengenai jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam itu mudah apa sulit? Dalam menyebarkan ajaran Islam itu mudah apa sulit? Sangat-sangat sulit sekali. Atau butuh apa? Ya butuh perjuangan yang sangat luar biasa, baik jiwa dan raganya. Ada mau kan? Kalau kalian tuh sudah belajar SAI ya, sejarah kebudayaan Islam, itu tentang kisah Nabi ketika berdakwah mulai dari Mekah sampai ke Madinah, dari secara sembunyi-sembunyi sampai secara terang-terangan. Itu Nabi Muhammad mendapatkan tantangan dari kaum kafir terus yang tidak mudah. Nah, namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dapat menciarkan Islam sampai ajarannya kepada kita umatnya ya akhir zaman. Terus yang keempat adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ungkapan rasa syukur kita ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutuskan melalui dunia adalah sebagai rahmatan lil alamin. Apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh alam raya ini yang isinya berbagai macam, bukan hanya manusia saja ya, tetapi seluruh alam. Kemudian manusianya juga bukan hanya umat muslim, tapi juga non muslim. Mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian selain sebagai rahmatan lil alamin juga sebagai sosok yang membawa cahaya. Ya, cahaya apa? Cahaya apa? Yang terang bagi kita, yang pertama kaum wanita dan orang-orang miskin. Dunia ketika Nabi Muhammad SAW pribadi itu orang-orang yang bersawan, orang-orang Yahudi itu sangat-sangat tidak menghormati, dan menghargai kaum wanita ya. Sekarang bagaimana? Nah, kita sudah diangkat belajarnya oleh Nabi Muhammad SAW dan budak-budak, soalnya ada budak ya, budak-budak yang dilakukan dengan semaunya majikannya. Nah, itu adalah dengan
Rasulullah SAW ini kita semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan cahaya, mendapatkan penerangan. Dengan ilmu Al-Quran kita menjadi orang-orang yang berilmu, kita menjadi orang-orang yang beradab, kita menjadi orang-orang yang berakhlak. Amin. Itu diantaranya usulan dari menghormati hari besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan kita, ya, terutama anak-anak sekalian dari SD Negeri 2 Maribaya agar memiliki akhlak yang baik. Untuk apa kita pintar, untuk apa kita berprestasi, tetapi kalau akhlaknya buruk berguna tidak? Manfaat tidak? Iya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu utamakan kita untuk memiliki akhlak yang baik dan menjalankan perintah Allah. Apa yang disampaikan Rasul itu adalah perintah Allah, ya, bukan perintahnya Rasul, tapi Rasul menyatakan atas perintah Allah. Makanya kamu di dalam Al-Quran kamu disuruh sholat tidak? Iya, sholat. Kamu diperintahkan untuk membaca Al-Quran, baca tidak? Untuk bisa baca Al-Quran kamu harus bagaimana? Iya, belajar membaca Al-Quran, belajar ngaji. Ya, kenapa? Kamu pintar orang ngaji aku rugi dunia akhirat. Kenapa? Itu kekal abadi dalam akhirat. Nah, jadi berusaha jangan sekali kamu jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran karena kamu akan rugi. Ini untuk orang murid sini hubungan dua, ya. Diharapkan di rumah ada kerjasama lagi. Jadi walaupun anak-anak jangan sudah diperbaiki, ya, tapi di rumah sudah nanti kembali sampai di mana ya anak saya bisa membaca Al-Quran ya begitu, ya. Hanya harus ngaji yang ada yang tahu ngaji lalu gimana ya. Tapi di rumah nanti kita ibu-ibu dampingin dari sampai mana perkembangan anak kita dari baca Al-Quran nanti ibu akan tahu, ya. Karena itu sangat penting sekali tanggung jawab orang tua, ya, untuk bisa baca Al-Quran. Karena kalau tidak bisa baca Al-Quran, ya kita sebagai orang tua akan sangat rugi, ya, sangat rugi kalau tidak bisa baca Al-Quran. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat dan bermanfaat untuk saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Bujani kepada ibu-ibu rombongan berbanyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enak.
Thank you.
Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja ya. Kalau mau ngambil yang di kelas ya, di sini aja. Karena kita sudah bikin sudah kamu mengenal.